Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas terkait dengan sodaqah. Sodaqah itu memang dari kata-kata sidqu, yang artinya yang memang benar. Sehingga karena sodaqah itu dari kata-kata sidqu, sodaqah, yasduqu, sidqun, ya. Maka pengertian sedekah atau bersedekah kalau demikian ya artinya berbuat sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermakna. Dan karena sedekah itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bermakna, maka pada hukum asalnya bersedekah itu ya tidak ansih pada atau dalam bentuk materi, tidak ya. Sekalipun kemudian nanti ada yang sedekah spesifik terkait dengan berbagi materi. Ya, tentu begitu dimaksudkan ke yang spesifik itu bukan sesuatu yang keliru, ya, tapi sekali lagi pada asalnya ya sedekah itu tidak hanya pada hal-hal yang bersifat materi. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sabda beliau misalnya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu menunjukkan air muka yang ceria, yang berseri-seri, yang manis di hadapan saudaramu, itu sudah sedekah. Iya. Orang yang mendapatkan senyuman dari saudaramu, ya, orang yang mendapatkan senyuman dari kita, itu kan jadi senang, jadi merasa tersanjung, merasa nyaman banget. Nah, sehingga dia merasakan mendapat anugerah, mendapatkan ya, kebaikan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Nah, untuk kesempatan subuh ini ya kita tentu lebih ke yang spesifik ya. Sedekah yang terkait dengan berbagi dalam bentuk materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan ditanya oleh sahabat, ayu sodapatin a'zam, dimaksudkan nanti a'zamu ajran ya. Apa wahai Rasulullah? Seperti apa wahai Rasulullah sedekah itu yang bernilai luar biasa? Seperti apa Rasulullah sedekah itu yang akan bernilai luar biasa? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menjawab, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takjal faqra tatamannal ghina. Kata Rasulullah, kamu bersedekah, kamu berbagi dalam keadaan kamu sahihun. Maksudnya sahih di sini adalah sehat walafiat, segar, bugar. Kita pelan-pelan aja ya.
Sampai di sini, kamu bersedekah, kamu dalam keadaan sehat. Maka yang tidak diharapkan karena nanti akan mengurangi bobot keutamaan sedekah itu sendiri. Keunggulan sedekah itu sendiri adalah begitu kita bersedekah, kita sudah dalam keadaan sakitan. Itu kan memahami hadis ini ya. Karena Rasulullah mengatakan di saat kamu sedang dalam keadaan sehat walafiat. Maka begitu sudah tidak sehat walafiat lagi atau tidak terlalu sehat walafiat lagi, nanti bobotnya sudah berkurang. Kenapa bisa demikian? Yang cerdas akan bisa menangkap pesan mendasarnya ya, pasti bisa menangkap. Beda kan? Orang yang sehat dengan orang yang sudah sakit-sakitan. Beda kan? Lah sekarang beda kalau dikaitkan dengan berbagi. Begitu masih segar bugar, masih sehat, keinginannya kan seabrek tentu saja ya, sekian banyak ya. Begitu orang masih segar bugar, masih sehat, kadang-kadang kurang terpikir yang namanya kematian akan datang sewaktu waktu. Tapi kalau sudah sakit, jangan-jangan dalam waktu dekat saya akan mati. Nah, kalau sudah orang terpikir akan mati, ya dia maka ada keterbukaan hatinya untuk berbagi, untuk berbuat sesuatu dengan yang dia miliki. Itu umumnya. Insya Allah ya, umumnya manusia. Lah sehingga Rasulullah mengatakan kamu bersedekah, kamu berbagi di saat kamu sehat. Itu akan bernilai luar biasa. Kalau sudah kamu sakit-sakitan, nilainya akan berkurang. Tapi bukan berarti nanti ya juga tidak bernilai, tapi berkurang. Bobotnya berkurang. Pertama. Yang keduanya, syahihun taksal faqra wa tatamannal ghina. Kamu masih banyak kebutuhan. Karena masih banyak kebutuhan, ada sifat sayangnya. Karena sayang itulah maka rada kikirlah. Masih banyak kebutuhan. Keperluan saya juga banyak. Tahu, sadar sepenuhnya kalau kebutuhan itu banyak. Tapi masih tulus berbagi. Untuk kita bedakan, kemudian bisa membedakannya ya. Kebutuhan-kebutuhan sudah terpenuhi. Ini udah ada. Ini udah ada. Itu udah ada. Apa lagi kalau begitu? Udah kasihkan aja lah, kita sudah tidak butuh juga. Beda kan? Yang satu kondisi kita sangat masih membutuhkan. Di kondisi yang lain kita sudah tidak membutuhkan. Mana yang berbobot? Jelas banget kan? Yang berbobot justru di saat kita masih membutuhkan. Tapi kita karena memang berharap apa yang kita bagi punya bobot yang berlebih, maka kita tulus berbagi. Kita lanjutkan hadis tadi ya, kita lanjutkan. Lantas oleh Rasulullah
Jangan justru kamu, beliau katakan ya oleh Rasulullah, jangan justru kamu berbuat baik, bersedekah di saat kamu sudah tidak bisa banyak berbuat lagi, sudah dapat dipastikan kalau sakit sulit diharapkan kesembuhannya, sehingga dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, kamu mengatakan lifulanin kaza walifulanin kaza wa qad kana lifulanin. Jadi kata Rasulullah, janganlah malah kamu baru berbagi di saat keadaanmu sudah kritis. Nanti kamu mengatakan di fulanin kaza wali fulanin kaza untuk Masjid Nurul Ilmi nanti sekian, untuk pesantren A sekian, untuk si anu sekian. Padahal kata Rasulullah itu sebenarnya sudah menjadi hak fulan. Maksudnya apa? Orang kalau sudah tidak diharapkan lagi, maaf ya, ini mudah-mudahan nanti ya, bisa jadi termasuk saya ya. Kalau sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, orang baru kemudian mengatur, nanti serahkan ke masjid sekian ya, karena masih banyak ya, kebutuhan masjid. Indah itu ya memang kita sukai ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu suka yang indah. Sebagai hamba Allah ya tentu ya juga celupan rabbaninya kita manusia, celupan rabbani, sibghah rabbani ya, kita ya juga tentu suka yang indah. Tidak ada yang tidak suka yang indah, tidak ada yang tidak suka yang indah. Yang indah, yang bagus, yang rapi, yang tertata. Nanti bagi lawan kita yang handsome, nanti yang pretty, ya pastilah disukai lah itu. Ya begitu juga dengan masjid ya. Kalau kita kemudian membuat indah, ya memang kita suka, kita senang ya. Ini depan ini nih yang mungkin waktunya dipikirkan ya. Ini sudah berapa umurnya ya, memang merubah yang hitam itu jadi gimana lah. Ya kalau perlu ada kaligrafi ya gimana lah. Udahlah kita lah yang memikirkan. Kita lah yang memikirkannya. Sehingga masuk masjid itu langsung terasa ada kenikmatan. Apa tadi ya? Nah, sehingga ya kita membuat ya masjid kita indah ya itu ya juga memang ya sesuatu hal yang memang naluriah kita ya, fitrah kita ya. Nah sehingga kalau tadi orang yang kemudian sudah juga terpikir ya udahlah nanti untuk masjid sekian, padahal dia sudah memang ya sudah mendekati kritis. Salah tidak. Tapi kalau berbicara kembali lagi bobot nanti berbeda dengan yang masih segar bugar, dengan yang masih simpenannya di BNI, di BRI, entah di mana banyak ya, berbeda dengan yang ada ya cuman yang di rumah saja, yang di tangan saja ya. Itu bedanya nanti ya. Nah, lanjutkan ya
Jadi kata Rasulullah, padahal sebenarnya itu sudah lifulanin, itu sudah hak fulan. Kita ngatur untuk pembangunan panti sekian, untuk masjid sekian, untuk si anu sekian, dan kita sudah dalam kondisi tidak bisa diharapkan lagi untuk maaflah kesembuhan kita. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya tinggal selangkah lagi, tinggal sedikit lagi, itu sudah menjadi hak waris. Ya, artinya hak yang memang berhak mewarisi harta kita. Ya, kalau ada yang diwariskan bentuknya, ya hak anak kita, hak istri kita. Nanti kalau istri hak ya, anak kita juga, iya. Untuk meneruskan hidup suami juga. Nah, tapi kemudian kita mengatur-ngatur yang sebenarnya tinggal selangkah lagi sudah menjadi hak anak kita. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, lihat apa yang Rasulullah berikan jawaban kepada yang menanya. Sedekah seperti apa yang bobotnya, yang nilainya nanti akan luar biasa. Kita ulangi kalau begitu. Yang pertama kata Rasulullah, kamu dalam keadaan sehat walafiat. Nah sehingga kalau untuk mendapatkan bobot, sebenarnya kita tidak perlu menunggu. Jangan menunggu atau sudah atau setelah dalam keadaan kita sakitan. Yang pertama, yang kedua, di saat kita masih sangat-sangat membutuhkan. Ya, kalau sudah kita tidak membutuhkan ya memang beda lah. Udah kita tidak membutuhkan lagi. Kebutuhan kita sudah terpenuhi. Nah, begitu kita sudah dalam keadaan tidak membutuhkan, ditambah lagi sudah diambang ya pintu kematian, baru kita ngatur-ngatur. Rasulullah mengatakan itu sebenarnya sudah tinggal sejengkal lagi akan jatuh ke hak waris. Maka kalau sudah hak waris, kalau waris yang berbagi, kita tidak mengatakan nanti tidak dapat yang mewariskan. Ya dapatlah. Tapi kalau yang memberikan yang mewariskan, akhirnya terbagi lagi kan. Tidak utuh didapatkan oleh yang mewariskan. Tapi justru waris yang mensedekahkanlah yang memang ya pasti yang dapat. Nanti juga tidak berarti menggugurkan ya, tidak berarti menggugurkan. Karena kita hanya berbicara bobot atau nilai. Tidak menggugurkan apa? Kan Rasulullah juga mengajarkan wasiat ya. Mengajarkan wasiat. Hendaknya tiap-tiap kita ya sebelum kita menghadap Allah Azza wa Jalla, hendaknya nanti ada wasiat. Tidak dikecualikan termasuk wasiat terkait apa yang kita miliki. Nah wasiat ini adalah kita memberikan apa yang kita miliki, tapi nanti baru pemberian itu menjadi jatuh pemberiannya atau menjadi hak orang yang memang ingin kita beri kalau kematian itu sudah datang. Ilustrasinya begini, nanti kalau saya meninggal, kalau meninggal lahan yang ada di Limunjan itu sebelum anak-anakku bagi sepertiganya untuk kepentingan dakwah.
serahkan ke IKD misalnya. Nah, ini namanya wasiat. Kapan jadi hak IKD ya? Lahan tadi kalau sudah kita meninggal. Nah, itu yang berwasiat ya memang dapat poin. Nanti anak-anak ahli waris yang melaksanakan wasiat ya juga tentu dapat poin. Tapi kalau yang menerima wasiat, anak-anak yang diwasiatkan tidak melaksanakan menjadi berdosa. Enggak usah lah, biar aja wasiat ibu kita, wasiat bapak kita, enggak usah kita tepati, berdosa. Karena wasiat yang memang harus dilaksanakan. Ambil dulu untuk wasiat, baru kemudian dibagi setelah dikeluarkan untuk wasiat tadi. Nah, ini ya juga memang ada ajaran yang memerintahkan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sekali lagi ya dalam hal yang kita bahas di pagi hari ini adalah kita berbicara keutamaan atau kelebihan dari yang namanya sedekah, kelebihan bobot atau bobot yang berlebih. Bukan berbicara tentang tetap adanya kebaikan, tetap adanya pahala. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita tambahkan ini insya Allah diriwayatkan muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, memang bersepakat. Di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma tala'at syamsun qattu illa bu'itha bijanahaiha malakani yunadiyani halumu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alla." Tidak terbit matahari melainkan bersama dengan terbitnya matahari tersebut dua malaikat yang memang merupakan malaikat Allah, utusan Allah, bersepakat mengatakan, yang sedikit tapi cukup lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan. Ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Yang sedikit tapi cukup lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan. Tidak sulit untuk kita mengerti apa yang Rasulullah sabdakan di hadis ini, bahwasanya ya kalau kita berbicara milik ya, berbicara yang kita punya ya, sungguh ya nilai itu tidak terletak pada tumpukan, tidak terletak pada besaran, tapi terletak pada kualitas, bukan pada kuantitas. Nah, sehingga ya kalau berbicara banyak sedikit, ya mungkin kebanyakan orang merasa sedikit ya. Berbicara kurang cukup, ya mungkin kebanyakan orang berbicara kurang. Tapi kalau nanti bicara cukup atau tidak, kan akhirnya akan berbeda ya. Berbicara cukup atau tidak ya. Cukup itu lebih pada rasa terpenuhi ya, terpenuhi apa ya, kekayaan batin ya. Khairul ghina al qanaah. Sebaik-baik yang namanya kaya itu adalah qanaah, ada kepuasan di batin ya, kepuasan di batin yang
sedikit ya kita sudah merasa cukup, ya, merasa ada kepuasan batin. Nanti ya sungguh tidak sama lah yang dengan yang banyak tapi kita tidak pernah ada kepuasan batin. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, maka juga atas dasar apa yang dikatakan oleh hadis ini, yang memang kecenderungan orang itu untuk berbagi sebenarnya menunggu banyak, ya juga ya tentu tidak begitu ya, tapi berbagi dengan apa yang memang kita punya, berbagi apa yang memang ada, yang memang ya, bukan masalah besarannya, sedikit yang bisa kita bagi, tapi karena ya memang itu yang bisa kita bagi, banyak yang memang kita bisa bagi, karena memang itu yang kita bisa bagi, kita tidak bisa menentukan nilainya. Kita tidak bisa menentukan nilainya ya. Sedikit kita masih mau berbagi. Banyak tapi kita tidak mau berbagi. Kan hilang artinya yang banyak. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, terakhir afdhalus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Ya, ini juga menjadi konklusi sebagian fuqaha bahwa sedekah itu akan diberikan nilai lebih kalau kita melakukannya di bulan Ramadan. Ini tidak berbenturan dengan nanti keyakinan kita bahwa ya, bersedekah itu kapanpun juga, apabila pun juga, dimanapun juga. Karena memang Ramadan bulan yang memang diistimewakan, yang sudah banyak dibahas. Nah, oleh karena itu momentum Ramadan juga ya marilah ya kita manfaatkan ya, yang memang mau berbuat baik dengan hartanya ya, dengan hartanya, yang memang mau berbuat baik bersedekah ya dengan yang lainnya. Ya, bersemangatlah juga berbuat baik dengan yang lainnya, ya, dengan tenaga, dengan ilmu, ya, dengan ya, menghadirkan yang memang memberikan kenyamanan bagi ya, sesama. Dia akan berbagi dengan apa yang bisa dia bagi. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan nanti ganjaran atau nilai yang berlebih di hadapan Allah Azza wa Jalla.